Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Pintar IPS. Pada video kali ini kita akan bahas tentang prinsip, tindakan, motif, dan politik ekonomi, serta pernyataan positif dan normatif ekonomi. Sebelum itu, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Karena di channel ini ada banyak informasi dan pengetahuan untuk adik-adik. Langsung saja ya ke pembahasan, stay tune! Di sini ada peta konsep yang terdiri dari 4 komponen. Dari 4 komponen ini saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam. Sedangkan jumlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Situasi ini mendorong manusia untuk bertindak dengan cara yang rasional. Mereka berusaha menggunakan sumber daya yang terbatas dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Usaha seperti ini tidak terlepas dari prinsip ekonomi. Nah, prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi pasti didorong oleh suatu motif yang disebut dengan motif ekonomi. Nah, dalam setiap kegiatan ekonomi, pemerintah selalu terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan politik ekonomi. Nah, sudah jelaskan bagaimana keterkaitan atau hubungan pada keempat komponen tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu dari masing-masing komponen. Yang pertama, prinsip ekonomi. Apa sih yang disebut dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Contohnya, konsep, biaya atau cost, reaksi terhadap insentif, pertukaran barang, mekanisme pasar, masyarakat berada di antara inflasi dan pengangguran. Itu adalah contoh dari prinsip ekonomi. Nah, yang selanjutnya kita bahas kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi merupakan setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 kelompok. Apa saja 3 kelompok tersebut? Yang pertama, kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau yang disebut konsumen. Yang kedua, kegiatan menghasilkan atau memproduksi berbagai macam barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang disebut dengan produsen. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan mendistribusikan barang dan jasa yang sudah dihasilkan yang disebut dengan distribusi atau distributor. Selanjutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa sih? Nah, motif ekonomi adalah alasan yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah produsen. Apa saja yang dilakukan oleh produsen dalam motif ekonomi? Yang pertama, motif mencari keuntungan, motif mencari kekuasaan ekonomi, motif memperoleh penghargaan, dan motif sosial. Pelaku ekonomi yang kedua, konsumen. Memperoleh kepuasan maksimal, menaikkan status sosial, mempertahankan kelangsungan hidup, dan motif berbuat sosial. Pelaku ekonomi yang ketiga yang melakukan motif ekonomi adalah distributor. Distributor berperan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada masyarakat. Tujuannya untuk memperoleh balas jasa berupa laba. Nah, yang terakhir adalah politik ekonomi. Apa yang disebut dengan politik ekonomi? Apa sih politik ekonomi? Sepertinya kata-kata politik tidak asing di telinga kita. Politik selalu berkaitan dengan pemerintah. Begitu juga dengan politik ekonomi. Nah, politik ekonomi itu suatu paket tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian
yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjalankan politik ekonomi ini antara lain ditujukan dengan menetapkan kebijakan. Kebijakan apa saja yang diambil pemerintah dalam menjalankan politik ekonomi? Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lain, misalnya inflasi, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Kebijakan yang kedua adalah bidang fiskal, membahas tentang APBN, APBD, pajak, utang pemerintah, dan retribusi. Kebijakan yang ketiga, ekspor-impor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kebijakan yang terakhir adalah harga. Harga itu suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Nah, itulah penjelasan dari keempat komponen yang pertama tadi kita bahas. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi terdiri dari dua. Yang pertama, pernyataan positif dalam ekonomi, dan yang kedua, pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif dalam ekonomi yaitu menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya, produsen atau pengusaha yang memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien akan menghasilkan barang yang murah sehingga mendapatkan laba maksimum. Akibat penggunaan sumber daya ekonomi yang efisien, pendapatan akan meningkat. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini akan menjadi kaya. Itulah contoh dari pernyataan positif dalam ekonomi. Selanjutnya, pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan normatif dalam ekonomi berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Ilmu ekonomi normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka untuk memperoleh rekomendasi kebijakan. Pernyataan normatif banyak digunakan oleh penasihat ekonomi. Pernyataan normatif memfokuskan pemikiran terhadap hal-hal yang sebaiknya terjadi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh dari pernyataan normatif ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pernyataan positif dikatakan bahwa sebaiknya pajak dikenakan pada setiap orang yang menerima penghasilan. Di sisi lain, pernyataan normatif mengatakan agar pemungutan pajak harus menyejahterakan setiap orang. Pernyataan ekonomi normatif memfokuskan pemikiran terhadap hal-hal yang sebaiknya terjadi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita bahas di next video. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga share ke kawan-kawan kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu seperti kalian. Thank you adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.